Om Swastiastu, selamat siang Bapak dan juga teman-teman. Pertama-tama terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk menonton video presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi asuransi. Next slide. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Melania Budakoten dengan NIM 221705176 dan rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ngurah Eka Utama Putra dengan NIM akhir yaitu 1010 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Risma Claudia dengan NIM 22170511185. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, next slide. Di sini ada 6 submateri yang akan kami jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian asuransi, yang kedua klasifikasi asuransi, ketiga produk asuransi, keempat simulasi perhitungan premi serta klaim asuransi, yang kelima standar dan pencatatan akuntansi asuransi, yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada waktu saya bisa. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, jadi yang pertama kita masuk terkait dengan pengertian asuransi. Jadi, asuransi itu adalah perjanjian antar perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi, kemudian ada pengertian dari premi asuransi. Dalam dunia asuransi, salah satu istilah kunci yang perlu dipahami adalah premi. Nah, jadi premi asuransi merupakan sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan terhadap risiko tertentu. Dengan membayar premi, nasabah berhak memperoleh manfaat perlindungan sesuai dengan kesepakatan polis. Nah, premi ini menjadi elemen fundamental yang menentukan berlangsungnya hubungan kontraktual antara pihak tertanggung atau nasabah dan penanggung atau perusahaan asuransi. Lebih rinci, premi asuransi itu adalah biaya yang dibayarkan secara berkala, bisa dalam 1 bulan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Hal ini bertujuan agar perlindungan tetap aktif selama jangka waktu tertentu. Tidak hanya dalam bentuk asuransi konvensional, namun dalam asuransi berbasis syariah, premi itu disebut juga sebagai dana kontribusi. Dana ini dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong atau tabaru dan tidak akan hangus jika tidak terklaim selama masa perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, premi adalah sejumlah uang yang ditentukan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi yang harus dibayarkan oleh pemegang polis sesuai dengan perjanjian. Dalam akuntansi, premi yang dibayarkan di muka dicatat sebagai aset asuransi atau dibayar di muka. Sedangkan premi yang jatuh tempo menjadi beban dan mengurangi kas. Para ahli juga berpendapat seperti Mark R. Green yang menyebutkan bahwa asuransi mengurangi risiko atau Wirjono Projodikoro yang menekankan hubungan kontraktual dalam jaminan perlindungan. Contohnya, membayar premi sebesar 500.000 per bulan untuk asuransi kesehatan. Membayar premi 1.200.000 sekali bayar untuk asuransi selama 10 hari ke luar negeri. Kemudian, contoh lainnya itu membayar kontribusi 3 juta per tahun dalam asuransi jiwa syariah. Nah, tujuan premi asuransi
dibayarkan bukan sekedar formalitas, melainkan memiliki tujuan yang penting untuk keberlangsungan perlindungan. Salah satu tujuannya adalah untuk pemerataan biaya. Hal ini disebutkan dalam Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022. Dengan membayar premi, nasabah tidak perlu menanggung seluruh kerugian seorang diri saat terjadi risiko, sehingga beban finansial tersebar merata di antara banyak peserta asuransi. Selain itu, premi juga berfungsi untuk memberikan jaminan perlindungan. Setiap individu pasti berpotensi mengalami risiko seperti kecelakaan, sakit, atau kerugian materi. Nah, dengan adanya premi, nasabah memiliki rasa aman karena tahu bahwa apabila terjadi sesuatu, perusahaan asuransi akan membantu memberi ganti rugi atau manfaat sesuai dengan perjanjian. Oke, next slide. Selanjutnya ada klasifikasi asuransi. Jadi yang pertama itu klasifikasi asuransi. Yang pertama ada usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, kemudian pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah. Kemudian yang keempat ada konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah. Kemudian yang kelima itu ada penilai kerugian asuransi atau seperti sebutannya itu asuransi syariah. Kemudian yang kedua, usaha perasuransian dilaksanakan oleh yang pertama itu perusahaan asuransi yang terdiri atas perusahaan asuransi umum, yaitu perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko dengan memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang ditimbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian yang kedua, perusahaan asuransi jiwa, yaitu perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko dengan memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Kemudian yang ketiga ada perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Nah, selanjutnya itu ada penunjang usaha asuransi yang meliputi 3 perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan pialang asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah, serta dalam penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Kemudian yang kedua itu ada perusahaan pialang reasuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan dalam penanganan penyelesaian ganti rugi, reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga itu ada perusahaan penilai kerugian asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap klaim dan atau jasa konsultasi atas objek asuransi yang dipertanggungkan. Next slide. Selanjutnya ada klasifikasi premi asuransi. Premi asuransi terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan perlindungan. Pertama, ada premi asuransi kecelakaan diri. Premi ini menjamin perlindungan terhadap risiko kecelakaan, baik saat beraktivitas sehari-hari maupun saat berkendara. Biasanya terdapat subjenis seperti premi untuk proteksi saat liburan dan premi saat mengendarai kendaraan bermotor. Yang kedua, ada premi asuransi perjalanan. Premi ini bertujuan melindungi finansial saat melakukan perjalanan domestik maupun internasional.
Premi ini biasanya dibayarkan 1 kali sebelum keberangkatan dan memberikan perlindungan terhadap risiko seperti keterlambatan pesawat, kehilangan bagasi, atau kecelakaan selama perjalanan. Yang ketiga, premi asuransi kesehatan. Nah, premi ini merupakan salah satu premi yang paling populer. Nasabah yang rutin membayar premi kesehatan akan mendapatkan manfaat berupa penggantian biaya rawat inap, tindakan medis, hingga pengobatan penyakit kritis. Membayar premi kesehatan juga menjadi langkah antisipasi terhadap kenaikan biaya medis di masa depan. Misalnya, premi asuransi kecelakaan itu 100.000 per bulan untuk proteksi perjalanan dinas. Terus premi asuransi perjalanan 300.000 untuk perjalanan 5 hari ke luar negeri. Dan premi asuransi kesehatan sebesar 600.000 per bulan untuk paket rawat inap VIP. Premi asuransi memiliki fungsi yang bermanfaat bagi nasabah maupun perusahaan asuransi. Bagi nasabah, premi berfungsi untuk memperoleh jaminan perlindungan atas risiko yang tak terduga, mengalihkan risiko finansial kepada pihak asuransi, serta menciptakan pemerataan biaya sehingga keuangan pribadi lebih stabil saat terjadi musibah. Nah, sedangkan bagi perusahaan asuransi, premi berfungsi sebagai dana penghimpunan yang akan digunakan untuk klaim nasabah, membayar klaim nasabah. Selain itu, premi juga menjadi alat untuk menjaga keseimbangan finansial perusahaan, memastikan bahwa risiko yang diambil masih berada dalam batas kemampuan perusahaan. Besarnya premi ditentukan melalui perhitungan aktuaria berdasarkan profil risiko nasabah. Perusahaan juga menggunakan dana dari premi untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan yang akan diputar kembali untuk meningkatkan kemampuan membayar klaim di masa depan. Oleh sebab itu, pengelolaan premi harus dilakukan dengan cermat dan profesional. Seperti nasabah yang mengalami kecelakaan kerja menerima klaim 100 juta dari asuransi karena sudah rutin membayar premi. Perusahaan asuransi mengelola dana premi ke dalam obligasi untuk menjaga keberlanjutan dana perlindungan. Premi bulanan nasabah digunakan untuk membayar biaya operasi jantung secara penuh saat darurat. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk itu, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik Risma atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang berikut adalah mengenai produk dari asuransi. Next slide. Di sini ada beberapa produk dari asuransi itu sendiri. Yang pertama itu adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau ahli waris ketika pemegang polis mengalami kematian, mengalami sakit kritis, atau menderita cacat tetap maupun sebagian akibat kecelakaan atau penyakit. Nah, tujuan dari asuransi ini adalah untuk memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan tetap dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka meskipun kehilangan sumber penghasilan utama. Nah, dalam memilih asuransi ini penting untuk memahami sistem pembayaran. Ada asuransi yang hanya membayarkan klaim serta kematian, namun ada juga yang memperbolehkan pemegang polis mengklaim manfaat tertentu sebelum meninggal, misalnya untuk pengobatan penyakit kritis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap ketentuan polis sangat diperlukan agar manfaat asuransi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu adalah asuransi kesehatan. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap biaya medis akibat sakit atau kecelakaan, mulai dari biaya konsultasi dokter, perawatan di rumah sakit, operasi, hingga pengobatan jangka panjang. Nah, asuransi kesehatan biasanya mencakup perlindungan untuk rawat inap, perawat jalan, persalinan, bahkan perlindungan terhadap penyakit kritis tertentu. Dalam memilih polis asuransi kesehatan, disarankan menyesuaikannya dengan kondisi finansial. Misalnya, bisa memilih produk yang hanya menanggung biaya rawat inap jika biaya premi penuh dirasa terlalu berat. Dan dengan adanya asuransi kesehatan, kita tidak perlu khawatir terhadap mahalnya biaya perawatan medis yang sewaktu-waktu bisa datang tanpa diduga.
Yang ketiga itu mengenai asuransi pendidikan, yang mana asuransi ini tidak hanya membantu mengelola dana pendidikan, tetapi juga memberikan proteksi jika terjadi sesuatu terhadap orang tua, seperti meninggal dunia atau cacat tetap. Catat tetap. Nah, ada dua jenis asuransi pendidikan yang umum ditawarkan, yaitu asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Asuransi dwiguna itu menggabungkan manfaat asuransi jiwa dengan tabungan, seperti deposito, sehingga apabila terjadi risiko terhadap orang tua, biaya pendidikan anak tetap terjamin. Sementara asuransi pendidikan unit link mengkombinasikan proteksi jiwa dan investasi, di mana hasil investasi akan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan anak di masa depan. Yang keempat itu adalah asuransi investasi atau unit link, yang mana ini adalah produk asuransi yang menggabungkan manfaat proteksi dengan peluang berinvestasi. Premi yang dibayarkan oleh pemegang polis akan dibagi dua, yaitu sebagian untuk perlindungan atau seperti perlindungan jiwa dan kesehatan, dan sebagian lagi untuk investasi di instrumen pasar keuangan seperti saham, obligasi, dan atau reksadana. Nilai tunai dari hasil investasi ini dapat digunakan untuk membayar premi di masa depan, terutama saat pemegang polis sudah pensiun atau tidak lagi berpenghasilan. Yang kelima itu adalah asuransi kendaraan, yang mana ini penting untuk melindungi kendaraan dari berbagai risiko seperti kecelakaan, pencurian, bencana alam, atau kerusakan akibat peristiwa tak terduga lainnya. Nah, dengan membeli polis asuransi kendaraan, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan pikiran saat berkendara, tetapi juga menghindari kerugian finansial yang besar jika kendaraan mengalami kerusakan atau hilang. Selain itu, kendaraan yang memiliki asuransi biasanya lebih menarik di mata calon pembeli saat ingin menjualnya, sehingga nilai jual kendaraan pun lebih bersaing. Asuransi ini umumnya terdiri dari dua jenis, yang mana itu adalah asuransi all risk atau menanggung hampir semua kerusakan, dan asuransi total loss only atau hanya menanggung kehilangan total atau kerusakan berat. Yang keenam itu adalah asuransi kecelakaan. Ini memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang bisa terjadi kapan saja, baik di tempat kerja, di jalan, maupun saat melakukan aktivitas sehari-hari. Namun tidak semua risiko dapat sepenuhnya ditanggung perusahaan, apalagi jika aktivitas sehari-hari cukup berisiko. Dengan memiliki asuransi ini, kita mendapatkan kompensasi finansial untuk biaya pengobatan, santunan cacat, atau bahkan santunan meninggal dunia akibat kecelakaan. Ini menjadi langkah antisipasi untuk melindungi diri dan keluarga dari dampak keuangan akibat kecelakaan yang tidak terduga. Yang ketujuh, asuransi korporasi. Ini adalah bentuk asuransi kumpulan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan mereka sebagai bentuk penghargaan dan pelindungan terhadap aset perusahaan yang paling berharga, yaitu karyawannya sendiri, yang mana biasanya asuransi ini mencakup asuransi jiwa kumpulan dan asuransi kesehatan kumpulan. Asuransi ini hanya berlaku selama karyawan tersebut masih aktif bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan itu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga memperkuat loyalitas dan produktivitas tenaga kerja. Dan bagi karyawan, asuransi korporasi ini adalah keuntungan tambahan yang memberikan rasa aman terhadap risiko kesehatan dan finansial. Dan yang terakhir itu adalah asuransi hari tua, yang mana ini adalah asuransi yang dirancang untuk memberikan jaminan keuangan setelah memasuki usia pensiun, saat seseorang tidak lagi aktif bekerja atau menghasilkan pendapatan. Nah, produk ini membantu mempersiapkan dana pensiun agar tetap dapat menikmati masa tua dengan tenang dan mandiri secara finansial. Jadi dengan membayar premi secara rutin sejak usia produktif, kita bisa merancang masa pensiun yang lebih stabil tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anak-anak atau kerabat. Nah, asuransi hari tua menjadi pilihan penting, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan pensiun dari tempat bekerja. Next slide. Yang berikut adalah simulasi perhitungan premi serta klaim asuransi. Next slide. Yang pertama itu adalah simulasi perhitungan premi. Premi asuransi ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan terhadap risiko tertentu.
Nah, ada faktor-faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya premi. Antara lain, yang pertama itu adalah jenis asuransi. Yang mana misalnya asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan yang lain-lain. Yang kedua itu usia tertanggung. Yang mana semakin tua usia seseorang, terutama dalam asuransi jiwa dan kesehatan, maka premi biasanya semakin mahal karena risiko sakit atau meninggal lebih tinggi. Yang ketiga, jenis kelamin dan kondisi kesehatan. Pada beberapa produk asuransi, pria dan wanita bisa dikenakan premi yang berbeda. Riwayat kesehatan juga menjadi penentu, terutama pada asuransi kesehatan dan jiwa. Yang keempat, pekerjaan atau aktivitas. Yang mana orang yang bekerja di bidang berisiko tinggi, atau misalnya pilot atau pekerja tambang, biasanya membayar premi lebih mahal dibanding pegawai kantoran. Yang kelima, nilai pertanggungan atau uang pertanggungan. Jadi semakin besar nilai pertanggungan yang diminta, maka premi yang harus dibayarkan akan semakin tinggi. Yang keenam, riwayat klaim, di mana jika sebelumnya pemegang polis sering melakukan klaim, perusahaan asuransi akan memandangnya sebagai risiko lebih tinggi dan mendapatkan premi lebih besar. Yang ketujuh, wilayah atau lokasi tempat tinggal, yang mana untuk asuransi kendaraan atau properti, daerah rawan banjir, longsor, atau kriminalitas akan dikenakan premi yang lebih mahal. Nah, untuk rumus umum dari premi itu sendiri adalah premi sama dengan tarif premi dikali jumlah pertanggungan. Jadi tarif premi ini bisa berbentuk persentase atau nominal tetap per satuan pertanggungan. Dan untuk jumlah pertanggungan adalah nilai maksimum yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jika risiko terjadi. Next slide. Next slide, Nura. Next, undur lagi ke belakang. Yang dicontoh soalnya. Untuk contoh soal dari simulasi perhitungan premi ini, yang mana dalam slide tersebut itu mengenai asuransi jiwa. Jadi diketahui tarif preminya itu sebesar 35.000 per 1 juta nilai pertanggungan, yang mana nilai pertanggungannya itu adalah 750.000 rupiah. Maka nilai pertanggungan ini dibagi tarif preminya per nilai pertanggungan, yaitu 750.000 rupiah dibagi 1 juta rupiah dikali 35.000 rupiah, yang mana didapat 750 dikali 35.000 rupiah, dan mendapatkan hasil 26.205.000 rupiah per tahun. Artinya, untuk mendapatkan perlindungan sebesar 750 juta, seseorang harus membayar premi sebesar 26,25 juta setiap tahunnya. Next slide. Yang berikut mengenai klaim asuransi. Nah, klaim asuransi ini adalah permintaan resmi yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi agar diberikan pembayaran atau penggantian atas kejadian yang diasuransikan. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari proses klaim itu tersendiri. Yang pertama itu mengenai kejadian risiko terjadi. Jadi contohnya misalkan terjadi kecelakaan mobil, sakit, dan perlu perawatan di rumah sakit, meninggal dunia. Dan yang kedua itu setelah terdapat kejadian atau risiko yang terjadi, yang kedua itu melaporkan atau mengajukan klaim, yang mana pemegang polis itu harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak asuransi. Nah, biasanya melalui call center, aplikasi, atau datang langsung ke kantor. Yang ketiga, pengumpulan dokumen pendukung, yang mana beberapa dokumen yang umum diminta antara lain asuransi kesehatan itu biasanya kartu peserta, kwitansi rumah sakit, resume medis, dan hasil lab. Kalau asuransi jiwa itu akta kematian, surat keterangan dokter, fotokopi KTP ahli waris, dan yang terakhir itu asuransi mobil itu mengenai laporan polisi, foto
perkerusakan, STNK, dan juga SIM. Yang keempat itu proses verifikasi dan penilaian klaim, yang mana perusahaan asuransi akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memverifikasi kebenaran kejadian. Kadang ada survei lapangan atau wawancara. Yang kelima itu keputusan disetujui atau ditolak. Jika klaim disetujui, perusahaan akan membayar sesuai ketentuan polis. Namun, bila ditolak, akan ada alasan resmi yang disampaikan. Yang terakhir itu pembayaran klaim, yang mana jika sudah selesai, maka dana akan dikirim ke rekening nasabah atau pihak rumah sakit. Next slide. Untuk contohnya, di sini ada contoh mengenai asuransi kesehatan, yang mana diketahui itu total biaya rawat inapnya 20 juta, dan limit polis per kejadian itu di 25 juta, maka klaim disetujui penuh sebesar 20 juta. Dan jika polis hanya menanggung 80%, maka yang dibayarkan adalah 20 juta dikali 80% sama dengan 16 juta. Nah, sisanya ditanggung sendiri oleh pasien. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya, waktu satu silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai standar dan pencatatan dari akuntansi asuransi itu sendiri. Yang pertama, standar dan pencatatan menurut PSAK nomor 28, revisi tahun 2020. Yang di mana pendapatan pada asuransi kerugian diketahui dan terjadi terlebih dahulu, sementara beban klaim yang merupakan beban utama belum terjadi dan diliputi ketidakpastian baik mengenai kejadian maupun jumlahnya yang ada. Pendapatan premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis ataupun kontrak yang berlaku, berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang telah diberikan. Dalam hal ini, periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko dari asuransi itu sendiri. Yang di mana pendapatan premi yang terjadi lebih dahulu yang sudah diketahui dengan beban klaimnya belum terjadi dengan penuh ketidakpastian kejadian dan jumlahnya. Serta pengakuan dari pendapatan preminya yaitu diakui selama periode polis berdasarkan proporsi proteksinya. Tetapi jika periode polisnya tidak sama dengan periode risikonya, maka tetap berdasarkan proteksi yang sudah dikontrakkan atau yang sudah dijanjikan sebelumnya. Bagaimana jika premi dapat disesuaikan? Nah, yang pertama itu ada estimasi layaknya, itu dapat diakui selama kontrak ataupun disesuaikan dengan tiap periode dari masing-masing kontraknya ataupun polis yang sudah disepakati sebelumnya. Lalu estimasi tidak layaknya itu seperti menggunakan deposit method hingga dapat diestimasikan berapa hasil dari asuransi yang telah selama ini dibayarkan. Itu menurut pencatatan PSAK nomor 28. Selanjutnya, kita akan berlanjut ke standar dan pencatatan PSAK nomor 36 revisi tahun 2020 juga. Yang di mana premi jangka pendek ataupun beberapa term life insurance seperti credit life insurance diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang telah diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontraknya ataupun polis yang berlaku, premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko tersebut, yang sesuai dengan jumlah proteksi asuransi yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini menyebabkan premi itu diakui sebagai pendapatan secara merata sepanjang periode kontrak ataupun periode risiko. Jika berbeda, kecuali jika terjadinya proteksi asuransi menurun, seperti dengan schedule yang telah ditentukan sebelumnya di dalam polis itu sendiri. Mungkin standar yang terakhir, yaitu standar dan pencatatan reasuransinya. Nah, di sini terdapat dua tipe jenis reasuransinya, yaitu reasuransi proporsional dan non-proporsional. Yang dimana dalam reasuransi proporsional,
Itu reasuransi di mana perusahaan reasuransi yang mengambil alih risiko secara proporsional berdasarkan klaim yang sudah ditentukan sebelumnya pada polis. Semisal jika telah ada perjanjian reasuransi proporsional antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi sebesar 40%, maka jika terjadi klaim dan pemegang polis, maka perusahaan asuransi hanya perlu mengeluarkan dana sebesar 60% dari jumlah klaimnya. Sementara sisa 40%-nya dari klaim akan ditanggung oleh perusahaan reasuransi tersebut. Di sini dimaksudkan dari perusahaan reasuransi itu mengimbangi dari perusahaan asuransi yang mengajukan asuransi itu sendiri. Lalu bagaimana untuk jenis reasuransi non-proporsional? Jenis ini biasanya perusahaan reasuransi akan menanggung klaim di atas batas maksimal yang dapat ditanggung oleh perusahaan dari asuransi itu sendiri. Semisal jika dari perusahaan asuransinya dan perusahaan reasuransinya telah membuat perjanjian sebelumnya untuk menanggung klaim di atas batas 1 miliar, maka jika ada klaim sebesar 800 juta, maka perusahaan asuransi akan menanggung seluruh klaim yang diajukan tersebut. Sebaliknya, jika terdapat klaim sebesar 4 miliar, maka perusahaan asuransi hanya menanggung sesuai perjanjian, yaitu 1 miliar, dan sisanya akan ditanggung oleh perusahaan reasuransi tersebut. Jadi di sini perusahaan reasuransi itu hanya menyepakati dari kesepakatan ambang batas pada perjanjiannya. Mungkin itu perbedaan dari dua jenis tipe reasuransi, dari proporsional dan non-proporsional. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Mura. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Jadi, kesimpulannya itu, asuransi ini merupakan bentuk perlindungan finansial yang penting dalam menghadapi risiko tak terduga seperti kecelakaan, sakit, kematian, atau kerugian materi lainnya. Melalui pembayaran premi secara berkala, pemegang polis mendapatkan jaminan perlindungan dari perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Premi memiliki fungsi vital tidak hanya bagi tertanggung, tapi juga bagi keberlangsungan operasional perusahaan asuransi. Dan terdapat berbagai klasifikasi produk asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, hingga kendaraan dan investasi, termasuk juga asuransi berbasis syariah. Dan dengan pengelolaan premi yang profesional dan transparan, asuransi menjadi instrumen penting dalam mendukung stabilitas keuangan pribadi maupun perusahaan. Nah, itu mengenai kesimpulannya. Jadi, untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang apabila ada pertanyaan yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaan pada forum diskusi atau lewat e-learning. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman, rekan-rekan saya, memohon maaf apabila dalam presentasi video kami kali ini terdapat kesalahan yang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom.